Selamat siang, Ibu Natasha Yunita Sugiyasuti, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perikatan. Izinkan kami, saya Susilo Wiratama, Saya Dewantara Lintar Yanuar. Saya Alfi Febri Aulia. akan mempresentasikan tentang penyalahgunaan keadaan atau misbruk fund outstanding dan dalam perjanjian pelunasan utang yang merujuk dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 9 garis miring Perdata garis miring 2001 garis miring Pengadilan Negeri Mataram. Masuk dalam pendahuluan atau latar belakang. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pasal 1321 KUH Perdata mengatur 3 bentuk cacat kehendak klasik yang dapat membatalkan perjanjian, yaitu kekhilafan, 2 paksaan, dan yang ketiga penipuan. Namun dalam perkembangan hukum kontemporer, muncul konsep baru, yaitu penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden yang pertama kali dikenal dalam sistem Belanda melalui putusan Hoogstraat tahun 1957 dalam perkara Bufak Ares II. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata Indonesia, penyalahgunaan keadaan telah mulai diterapkan dalam berbagai putusan pengadilan sebagai bentuk penemuan hukum atau referendum oleh hakim. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika seorang dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh keadaan khusus seperti kondisi darurat, ketergantungan, kecerobohan, keadaan kejiwaan yang tidak normal, atau kurangnya pengalaman sehingga pihak tersebut tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas. Selanjutnya, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam praktik peradilan Indonesia masih menunjukkan inkonsistensi yang cukup signifikan. Putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 9 garis miring Perdata garis miring 2001 garis miring Pengadilan Negeri Mataram menjadi salah satu contoh penting karena secara eksplisit mengombinasikan cacat kehendak klasik dengan konsep penyalahgunaan keadaan modern atau misbruik van omstandigheden serta penggunaan klausula kuasa mutlak yang dilarang sebagai pertimbangan pembatalan perjanjian. Masuk dalam rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana unsur-unsur penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden terpenuhi dalam kasus perjanjian pelunasan hutang dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 9 garis miring Perdata garis miring 2001 garis miring Pengadilan Negeri Mataram. Yang kedua, bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengkualifikasi perbuatan para tergugat sebagai penyalahgunaan keadaan. Dan yang ketiga, bagaimana akibat hukum yang diterapkan terhadap perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan khususnya terkait kontroversi antara penetapan batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Posisi kasus dan kronologi peristiwa. Para pihak, yang pertama, penggugat 1, Darmawan sebagai pemilik tanah, penggugat 2, Osman sebagai kontraktor, tergugat 1, Arif Widya Hakim yang mengaku kuasa hukum, tergugat 2, Dr. L. Partawijaya sebagai pembeli tanah, turut tergugat 1 sebagai notaris Haji Jainul Islam. Kronologi kasus 2003, penggugat 1 menugaskan penggugat 2 renovasi rumah full financing sebesar 125 juta, hanya 75%. Selesai. Oktober 2023, penggugat 2 melaporkan penggugat 1 ke pengadilan militer sebagai Wan Prestasi tanggal 29 Mei 2004 terbit 2 akta, yaitu yang pertama akta perdamaian dengan penyerahan rumah nomor 27, dengan akta yang kedua pelunasan hutang dengan kuasa menjual nomor 28. 2019, penggugat 1 baru sadar tanahnya beralih ke tergugat 2 di panggilan Polda NTB. Dalil gugatan para penggugat.
Para penggugat mendalilkan bahwa akta-akta tersebut diterbitkan secara melawan hukum karena mengandung unsur penyalahgunaan keadaan. Penggugat 2 tidak pernah memberikan kuasa kepada tergugat 1 untuk bertindak mewakili kepentingannya. Bahkan tidak pernah menandatangani surat kuasa di bawah tangan tertanggal 4 Februari 2004 yang menjadi dasar pembuatan kedua akta notaris tersebut. Lebih lanjut, para penggugat menegaskan bahwa maksud awal penggugat 1 adalah membuat kesepakatan jual bersama untuk melunasi hutang kepada penggugat 2. Namun yang terjadi justru peralihan seluruh hak milik tanah kepada pihak lain melalui tergugat 1. Para penggugat juga mendalilkan bahwa penggugat 1 berada dalam kondisi dualing atau kekhilafan karena mengira penggugat 2 telah memberikan kuasa kepada tergugat 1. Padahal faktanya tidak pernah ada pemberian kuasa tersebut. Selain itu, terdapat unsur penyalahgunaan keadaan ekonomi dan psikologi karena penggugat 1 dalam kondisi tertekan akibat proses hukum di pengadilan militer sehingga tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas ketika diminta menandatangani akta-akta tersebut. Akibatnya penggugat 1 kehilangan seluruh hartanya, sementara hutang kepada penggugat 2 tetap belum terbayar. Hasil dan pembahasan A, analisis cacat kehendak, kombinasi dua cacat kehendak dalam perspektif teori hukum perjanjian. 1. Kekhilafan. Majelis Hakim mengidentifikasi bahwa kekhilafan yang dialami penggugat 1 bersifat esensial karena menyangkut substansi perbuatan hukum. Penggugat 1 mengira bahwa penggugat 2 telah memberikan kuasa kepada tergugat 1 untuk mewakili kepentingannya. Padahal faktanya penggugat 2 tidak pernah memberikan kuasa tersebut. Kekhilafan semacam ini dalam teori hukum perjanjian dikategorikan sebagai error in substantia, yaitu kekeliruan mengenai hakikat objek perjanjian yang dapat menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan. 2. Penyalahgunaan keadaan. Doktrin Van Dun membagi penyalahgunaan keadaan dalam dua kategori yang dalam kasus ini terpenuhi secara kumulatif. Penyalahgunaan keunggulan psikologis. Penggugat 1 berada dalam kondisi tertekan karena sedang menghadapi proses hukum di pengadilan militer atas laporan penggugat 2. Kondisi kejiwaan yang tidak normal ini dimanfaatkan oleh tergugat 1 yang datang mengaku sebagai kuasa hukum penggugat 2. Penyalahgunaan keunggulan ekonomis. Terjadi ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Penggugat 1 kehilangan seluruh hartanya berupa 2 bidang tanah dan bangunan dengan total luas 360 meter persegi, sementara hutang kepada penggugat 2 yang seharusnya dilunasi justru tidak terbayar sama sekali. Hasil dan pembahasan B, klausula kuasa mutlak. Pelanggaran asas kebebasan berkontrak dan pembatasannya. Asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan isi dan bentuk apapun. Namun kebebasan ini dibatasi dengan tidak oleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam kasus ini, klausula kuasa mutlak dalam kedua akta bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah dan jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/2001 yang menegaskan bahwa pengalihan hak atas tanah berdasarkan kuasa mutlak adalah batal demi hukum. Dari perspektif teori hierarki norma hukum, Hans Kelsen, ketentuan dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Klausula kuasa mutlak merupakan kausa yang tidak halal, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 ayat 4 junto pasal 1337 KUH Perdata yang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Kombinasi antara cacat kehendak dan penggunaan klausula kuasa mutlak terlarang menunjukkan adanya pelanggaran ganda terhadap ketentuan hukum perjanjian, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat bagi majelis hakim untuk menyatakan akta-akta tersebut batal demi hukum, bukan hanya dibatalkan. Hasil dan pembahasan C, perbuatan melawan hukum, akibat hukum, dan pertanggungjawaban dalam perspektif teori PMH.
Teori perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak putusan Hochrat dalam kasus Lindenbaum versus Cohen tahun 1919 yang memperluas pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga meliputi pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat. Dalam kasus ini, unsur-unsur PMH terpenuhi secara kumulatif, yaitu perbuatan akta dengan kuasa palsu dan klausula terlarang, lalu melawan hukum, melanggar hak subjektif, kepatutan, dan peraturan perundang-undangan. Lalu kesalahan, kesenjangan memanfaatkan kondisi penggugat satu yang tertekan. Lalu kerugian, kehilangan hak atas tanah seluas 360 meter persegi. Lalu kausalitas, kerugian timbul sebagai akibat langsung dari perbuatan para tergugat. Pertanggungjawaban notaris, pertanggungjawaban turut tergugat satu sebagai notaris perlu mendapat perhatian khusus karena sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berdasarkan UU No. 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya memenuhi syarat-syarat material dan formil yang ditentukan undang-undang. Notaris yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kelalaian dalam memverifikasi keabsahan kuasa dan mengidentifikasi klausula terlarang. Akibat hukum dan pemulihan hak. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, akibat hukum dari perbuatan melawan hukum adalah kewajiban mengganti kerugian. Dalam kasus ini, majelis hakim menyatakan akta-akta batal demi hukum sehingga objek sengketa kembali menjadi hak milik penggugat satu. Menerapkan prinsip nemo plus juris transfer potes quam ipse habet. Tidak seorang pun dapat mengalihkan hak melebihi apa yang ia miliki. Yang terakhir ada pun kesimpulan dari yang pertama itu ada unsur penyalahgunaan keadaan terbukti meliputi tekanan psikologis dan ketidakseimbangan ekonomis yang merugikan penggugat satu. Yang kedua, hakim menilai perbuatan tergugat sebagai kombinasi dowling dan misbruk fund outstanding serta penggunaan klausula kausa mutlak yang melanggar hukum. Dan yang terakhir, perjanjian dinyatakan batal demi hukum dan objek sengketa dikembalikan kepada penggugat satu, dan putusan ini memperkuat doktrin penyalahgunaan keadaan dalam hukum perdata di Indonesia. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.